Halo teman-teman, di pertemuan kali ini kami akan menyajikan materi mengenai geografi dialek. Kami kelompok 3B yang beranggotakan Arista Yopi Aditya, Dita Erin Monika, Elsha Primaratri, Nanda Sukmawati, Salsabila Nur, dan Selvia Safitri. Nah, teman-teman, apakah itu pengertian dari geografi dialek? Geografi dialek termasuk dalam dialektologi. Di dalam dialektologi dibagi menjadi dua bagian, yakni geografi dialek dan sosiolinguistik. Sosiolinguistik mempelajari variasi bahasa berdasarkan pola kemasyarakatan, sedangkan geografi dialek mempelajari variasi bahasa berdasarkan perbedaan lokal dalam suatu wilayah bahasa dan membahas fakta-fakta tentang perluasan ciri-ciri linguistik yang sekarang tercatat sebagai ciri-ciri dialek. Geografi dialek merupakan bagian dari linguistik historis yang secara khusus membahas mengenai dialek-dialek atau perbedaan-perbedaan lokal. Selanjutnya adalah variasi bahasa. Variasi bahasa terdiri dari 3 macam. Yang pertama, idiolek dan dialek. Idiolek merupakan keseluruhan dari ciri-ciri bahasa perseorangan. Ciri-ciri bahasa yang terdapat pada suatu golongan dalam masyarakat disebut dialek sosial. Dialek sosial yang homogen biasanya ditemukan pada masyarakat desa yang belum berkembang, sedangkan yang paling kompleks terdapat pada masyarakat kota-kota besar. Kedua, diafonem dan diasistem. Setiap perangkat kontrasif dari korespondensi bunyi membentuk suatu diafonem, sedangkan seluruh sistem itu disebut diasistem sebagai suatu hasil dari analisa pandialektal. Ketiga, stratigrafi dan seriasi. Konfigurasi menurut tingkatan geografis ini disebut stratigrafi. Stratigrafi dapat diperkuat oleh series linguistis. Seriasi merupakan metode yang memanfaatkan perubahan-perubahan gradual dari unsur-unsur bahasa untuk menetapkan usia unsur-unsur bahasa itu secara relatif. Timbulnya geografi dialek dimulai dari bahasan mengenai dialek-dialek atau perbedaan lokal suatu bahasa. Dalam geografi dialek terdapat cara kerja Wenker, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mencatat kata-kata yang paling intim. 2. Sesudah kata-kata dicatat, kemudian diadakan pengumpulan data secara kuesioner. Wenker juga menggunakan kritik atas metode ortodoks yang disebarkan di negara Jerman. Pada waktu itu, metode ini dapat digunakan, tetapi untuk waktu sekarang sudah tidak bisa. Contohnya di Jakarta, masyarakatnya yang bergerak dari kota ke desa dan dari desa ke Jakarta, sehingga mempengaruhi dialek asli. Penutur asli Jakarta akan dipengaruhi dengan penutur luar yang masuk ke Jakarta. Terdapat 5 cara dalam prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan. Hans Kurrat, seorang hajana dari Amerika, menyebutkan bahwa di dalam persiapan terdapat pemilihan peneliti, pemilihan informan, dan penyusunan sebuah daftar kuesioner. Yang kedua, yakni menyusun kuesioner. Kuesioner dapat disusun dengan baik dan disusun untuk tujuan terbatas, misalnya untuk melacak perbedaan-perbedaan regional atau sosial dalam bidang leksikon, bentuk kata kerja, kontras fonemis, atau bagaimana pengucapan fonem-fonem yang dimiliki bersama. Ketiga, melaksanakan wawancara. Wawancara harus dimulai topik demi topik. Peneliti harus pandai dan memilih informan dan dapat menuliskan jawaban dari informan apa adanya. Keempat, mencatat bunyi ujaran. Sebelum melakukan penelitian, lapangan peneliti harus dapat mengetahui terlebih dahulu metode apa yang akan digunakan untuk mencatat fonem-fonem dialek-dialek itu. Terakhir yang kelima, yakni persyaratan informan. Dalam memilih informan harus tepat. Seorang informan secara garis besar harus mencerminkan kelompok sosialnya. Setelah dilakukan kegiatan sebelumnya, dilakukanlah teknik pemetaan. Terdapat peta distribusi kata-kata yang terdapat pada gambar berikut ini. Di dalam peta tersebut, isoglos menghubungkan kata-kata yang sama, atau heteroglos memisahkan kata-kata yang sama. Meskipun demikian, masih terdapat peluang bahwa garis-garis itu bukan memisahkan glos yang berlainan, tetapi memisahkan atau menghubungkan glos yang sama yang memiliki ciri fonologis yang berlainan. Oleh sebab itu, sesudah diadakan pemetaan perbedaan isoglos, masih diadakan pemetaan perbedaan fonologis, suprasegmental, morfologis, dan sintaksis. Isoglos masih dapat berubah dalam keadaan yang masih labil.
Di antara faktor-faktor yang terpenting yang dapat mengubah isoglos itu adalah perpindahan sejumlah dialek, permukiman baru, dan kesatuan politis. Faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan perubahan isoglos itu yaitu sungai, pegunungan, dan laut. Menurut Hockett, keberatan atas hipotesa daerah umur dapat dilihat contoh di Amerika Tengah dan Barat. Dalam kedua wilayah itu terdapat unsur yang homogen, sedangkan ada daerah kecil yang memperlihatkan unsur yang berlainan. Suatu hipotesa untuk deduksi historis bagi geografi dialek adalah transformasi geografis. Bahasa-bahasa Athabaskan dibagi dalam sebuah wilayah yang tidak bersinambung yang meliputi suatu daerah yang di Alaska dan Kanada.